Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di siang ini di akhir tahun 2024. Teman-teman semuanya, sebagaimana Sekjen PDI Perjuangan yaitu Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dengan kasus suap menyuap yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Dan kenapa baru diproses saat ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita melihat bagaimana hukum kita bekerja di Republik ini. Beliau saat itu di tahun 2019 lalu itu adalah partai pemenang Pilpres 2014, 2019 dan mereka berada dalam kekuasaan. Sehingga kita bisa melihat dari kasus ini bahwasanya hukum bekerja untuk para lawan politik dari kekuasaan. Karena saat itu beliau berada dalam kekuasaan, maka beliau aman. Dan sampai saat ini kalau beliau sudah tersangka karena wacana-wacana yang berkembang atau kasus ini, Pak Hasto terbukti melakukan kasus suap menyuap dengan bukti-bukti yang telah ditetapkan KPK waktu itu. Tetapi kenapa tidak dibawa ke atau ditersangkakan waktu itu di 5 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa hukum kita, para penegak untuk memberantas korupsi di Republik ini seakan-akan bekerja untuk lawan politik saja. Karena kita melihat sendiri orang-orang yang saat ini terlibat kasus-kasus korupsi yang menjadi isu-isu perbincangan saat ini, mereka saat ini berada di pemerintahan dan itu aman. Dan saya yakinnya bila suatu saat mereka berada di luar pemerintahan, maka mereka akan diungkitkan atau dilaporkan atau dibawa kasus ini untuk diperkarakan. Dengan itu orang-orang yang seperti ini pasti mereka akan tidak mau berlawanan dengan pemerintahan. Mereka akan selalu mendekat di bawah ketek kekuasaan untuk mengamankan diri mereka. Karena cara kerja hukum seperti ini untuk menegakkan hukum ini sangat memberikan dampak yang tidak baik untuk keberlangsungan negeri ini dan juga demokrasi kita ke depannya. Jadi teman-teman semuanya, Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap menyuap yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, sekarang baru diproses dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan suap menyuap tersebut. Ini menjadi evaluasi kita semua teman-teman semuanya, kenapa hukum ini bekerja seperti ini. Dan juga teman-teman semuanya, sebagaimana salah satu hal yang menjadi topik panas yaitu Pak Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka, beliau menyampaikan akan melawan dengan salah satu video-video bukti-bukti ada skandal-skandal kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat, bahkan sampai ke keluarga Pak Joko Widodo, saudara Wakil Presiden dan juga Mas Kaisang. Jadi beliau memiliki video-video yang terbukti yang bisa diviralkan suatu saat, dan kita akan nantikan video-video ini akan disampaikan oleh atau dirilis oleh juru bicara PDIP atau Pak Hasto sendiri mengenai dengan video yang beliau akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta apa yang disampaikan Bu Kony juga. Beliau saat ini di Rusia, beliau sampaikan sudah mengamankan berkas-berkas penting para pejabat-pejabat yang terlibat, yang saat ini berada di kekuasaan Pak Prabowo Gibran, yang sudah diamankan berkas-berkas itu, bukti-bukti itu untuk disampaikan atau diumumkan suatu saat. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kata Bu siapa yang berada di Rusia tersebut, Bu Kony, namanya Bu Kony. Jadi beliau akan menyampaikan terus terang mengenai dengan hal-hal yang terjadi atau penyimpangan para pejabat-pejabat ini yang berlindung di bawah ketek kekuasaan. Kita nantikan itu, rakyat Indonesia menantikan itu, karena ini adalah momentum terpenting untuk buka-bukaan kasus-kasus yang selama ini menjadi salah satu perbincangan di masyarakat, karena kita selalu mendengar
korupsi-korupsi, namun tidak ada langkah-langkah yang jelas. Dengan itu, dengan ada momentum ini akan dibuka siapa-siapa yang terbukti dan kita bisa tahu jelas mereka melakukan korupsi apa dan seperti apa dan bagaimana dan di mana. Dengan itu, ini adalah hal yang penting untuk momentum kita untuk menata bangsa ini, negeri ini, demokrasi kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman semuanya, kita dukung negeri ini untuk berjalan sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan keinginan pendiri bangsa ini. Karena rasa-rasanya hukum kita bekerja tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti kasus Anies Baswedan juga sengaja dikriminalkan dan lain sebagainya. Itu disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, disampaikan oleh Pak Joko Widodo, langsung kata Pak Hasto seperti itu. Jadi ini adalah salah satu ceceran-ceceran kekuasaan sebelumnya, sehingga yang merasakan dampaknya adalah Pak Prabowo Subianto sendiri. Karena ini sangat berpengaruh dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena masalah-masalah sebelumnya begitu banyak dan begitu masif. Sehingga Pak Prabowo mendapatkan imbasnya dan turbulensi yang begitu kuat karena suasana dinamika politik dalam negeri yang kurang baik-baik saja atau kurang berbagai macam masalah. Dengan itu Pak Prabowo harus mengambil sikap tegas untuk Indonesia lebih baik, politik kita sehat, dan semua program-program Pak Prabowo bisa dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan visi misinya. Terima kasih. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.